Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Azhara dengan NIM 202400136. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang eksternalitas. Eksternalitas merupakan efek samping dari suatu tindakan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya apabila perusahaan atau orang-orang membebankan biaya atau manfaat atas orang lain di luar tempat berlangsungnya pasar. Berdasarkan dampaknya, jenis-jenis eksternalitas dibedakan menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika pelaku ekonomi memberikan manfaat kepada pelaku ekonomi lainnya, namun penerima manfaat tidak membayar atas manfaat yang diterimanya. Contohnya adalah ketika suatu rumah tangga memperbaiki rumahnya sehingga menciptakan lingkungan yang indah. Hal tersebut memberikan keuntungan finansial kepada tetangga ketika mereka ingin menjual rumahnya karena lingkungan sekitarnya bagus. Yang kedua adalah eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif terjadi apabila terdapat biaya dan kerugian yang dikenakan pada pihak lain di luar sistem pasar. Contohnya adalah pabrik-pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara, sehingga merugikan masyarakat sekitar. Berdasarkan pihak-pihak yang memberi dan menerima efek sampingnya, jenis-jenis eksternalitas dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah eksternalitas produsen terhadap produsen yang terjadi ketika kegiatan produksi suatu perusahaan memberikan pengaruh atau menggeser fungsi produksi perusahaan lain. Contohnya, pengoperasian hotel di dekat pantai dapat menyebabkan pencemaran sumber daya laut, sehingga dapat mengganggu industri perikanan atau keindahan alam bawah laut. Yang kedua adalah eksternalitas produsen terhadap konsumen, yang terjadi ketika kegiatan produksi suatu perusahaan mengubah atau menggeser utilitas konsumen. Contohnya adalah pencemaran atau polusi yang ditimbulkan dari proses produksi sehingga membuat masyarakat tidak nyaman untuk tinggal di sekitarnya. Yang ketiga adalah eksternalitas konsumen terhadap konsumen yang terjadi ketika aktivitas konsumen mengganggu utilitas konsumen lain. Contohnya, orang yang mengendarai motor atau merokok menyebabkan polusi dan membuat orang lain sesak napas. Yang keempat adalah eksternalitas konsumen terhadap produsen yang terjadi apabila aktivitas konsumen mengganggu proses produksi suatu perusahaan. Contohnya, ketika limbah rumah tangga dibuang ke sungai, maka dapat menyebabkan pencemaran sehingga mengganggu perusahaan yang memanfaatkan air bersih atau pencari ikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberikan solusi berupa yang pertama regulasi, yaitu pengendalian perilaku masyarakat dengan menggunakan aturan dan pembatasan. Contohnya, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa membuang limbah ke sungai merupakan suatu tindak kriminal dan harus dikenai sanksi yang tegas. Yang kedua adalah pajak Pigouvian, yaitu pajak yang secara khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari eksternalitas negatif. Semakin tinggi pencemaran yang ditimbulkan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Hal ini bertujuan agar pemilik perusahaan berusaha menurunkan efek yang ditimbulkan dari kegiatan produksinya. Yang ketiga adalah pemberian subsidi yang mengarah pada penurunan komoditi. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari eksternalitas. Jadi, produsen mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari kurangnya eksternalitas yang ditimbulkan dari proses produksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.